Wahjuruhunna, dan jauhilah kalian kepada itu istri fil maudaji'i, di tempat-tempat berbaring, tempat-tempat tidur. Nah, ini langkah berikutnya ini. Setelah nasihat, ya, baru ada langkah menjauhi. Taziluhunna, yakni berpisahlah kalian dengan mereka fil firasi, pada tempat tidur. Dunal hijri, tanpa menjauhi, tanpa meninggalkan fil kalami, dalam berbicara. Ya, langkah berikutnya kalau masih ngambek, ya tinggal, ya pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur dunal hijri fil kalam. Ya, bukan berarti nggak ngobrol, nggak nanya, jadi tetap nanya. Wala yadribuha, dan tidak memukul itu suami kepada itu istri. Lianna fil hijri, karena bahwasanya dalam sikap meninggalkan asaron, ada bekas zahiran yang nyata, yang zahir. Fi ta'dibin nisa'i, dalam mendidik wanita, dalam pendidikan terhadap wanita. Ya, dengan meninggalkan saja udah ada asar, ya, udah ada tapak yang jelas, bekasnya insya Allah ada. Wadribuhunna, dan pukullah kalian kepada itu istri, kepada mereka, dorban, dengan pukulan gaira mubarahin, yang tidak yang tidak melukai lah, begitu. In afada, apabila berfaedah ad-dorbu, memukul. Nah, langkah berikutnya, suami silakan pukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, kalau memang memukul akan memberi manfaat. Wa illa, dan apabila tidak afada, tidak memberi faedah, fala dorba, maka tidak ada memukul. Nggak boleh kalau ya suami ngerasa percuma memukul, nggak ada manfaatnya, ya sudah, nggak usah memukul. Bahkan nggak boleh. Wala yajuzu, dan tidak boleh ad-darbu, memukul, alal wajhi, atas wajah, wal mahaliki, dan tempat-tempat rusak, ya, artinya bagian-bagian tubuh yang mudah ya, sensitif dengan benturan, ya, nggak boleh. Bal yadribu, akan tetapi memukul itu suami, dorbat ta'ziri, dengan pukulan ta'zir, ya, pukulan sebagai efek jerah saja, ya. Ya, bukan pada wajah dan bukan pada bagian tubuh yang mudah sensitif dengan benturan, ya, mudah luka. Wal aula, dan adapun yang paling utama lahu, bagi suami itu al-afu, adalah memaafkan. Ya, abdolnya ya maafin, ya. Bi khilafi wali sobi, berbeda dengan wali seorang anak kecil. Ya, wali anak kecil tuh ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, atau bukan orang tua tapi mengurus, ya, menjadi pengurus seorang anak kecil. Fal aula, maka adapun yang utama lahu, bagi itu wali sobi, itu adamul afwi, tidak memaafkan. Jadi buat wali anak kecil, ketika anak salah, ya ada kebolehan memukul, maka silakan memukul. Tidak menjadi lebih utama, memaafkan tidak menjadi lebih utama. Ya, kenapa demikian? Li'anna dorbahu, karena bahwasanya memukulnya wali, litak dibi, li'anna dorbahu litak dibi maslahah. Li'anna dorbahu, karena bahwasanya memukulnya itu wali sobi, itu litak dibi, sebagai pendidikan, maslahatan, karena ada maslahat lahu, bagi itu sobi. Wa darbar rajuli, dan memukulnya seorang lelaki zaujatahu, kepada istrinya itu rajul, maslahatan
itu maslahatun adalah maslahat li nafsihi, bagi dirinya sendiri itu rojul. Nah, bedanya di situ. Abdolnya suami memaafkan istrinya, tidak memukul, karena dengan suami memukul nanti manfaat buat dirinya, gitu ya. Abdolnya dia memaafkan, sedangkan wali sobi, wali anak kecil, abdolnya memukul, tidak memaafkan, karena nanti manfaat memukul kembali kepada itu sobi, kepada itu anak kecil, gitu ya. Humila diarahkan al-wa'zu, nasihat fi hadhil ayati, di ayat ini, ala halati adami tahaqquqi, atas keadaan tidak terbukti, Jadi nasihat, ada perintah menasihati dalam ayat tadi. Nah, itu diarahkan pada situasi ketika nusuznya tidak terbukti, belum ada bukti. Ngambeknya istri belum ada bukti. Wal hijru, dan diarahkan menjauhi ala tahaqquqi, di atas yang terbukti, di atas pembuktian. Nah, ada anjuran menjauhi itu, wahjuruhunna. Nah, itu arahnya ketika ada bukti, ya, terbukti bahwa benar istri melakukan nusuz. Min gairi takarurin, tanpa berulang, buktinya, ya, nggak usah berulang-ulang, cukup ya untuk melakukan hijru, untuk meninggalkan, untuk menjauhi. Wadorbu, dan diarahkan memukul, alama, atas perkara, idza takarrara, apabila berulang-ulang, apa nusuznya, gitu. Jadi begitu ya. Dalam ayat tadi kan langkahnya 3 tuh, nasihat, menjauhi, kemudian memukul. Nah, nasihat itu dilakukan ketika nusuz tapi belum pada pembuktian, ya. Kemudian menjauhi, nah itu ketika udah ada pembuktian. Nah, kemudian memukul, langkah berikutnya memukul ketika nusuznya udah berkali-kali, gitu. Takarroron nusuz. Jadi itu ya. Huwa dia, yaitu yang di uraian tadi, itu ma perkara sahahahu, yang telah mensahihkan kepada itu ma siapa ar-Rafi'i, Imam Rafi. Lakin sahaha, akan tetapi telah mensahihkan siapa Nawawi, Imam Nawawi, jawazad darbi, akan bolehnya memukul. Wa ilam yatakarror, walaupun tidak berulang apa nusuz ngambeknya. In afada, apabila berfaedah apa ad-darbu, memukul. Nah, tadi uraian tadi, arahan tadi, itu apa yang disahihkan oleh Imam Rafi'i. Tapi Imam Nawawi berbeda pendapatnya. Beliau lebih mensahihkan walaupun nusuznya enggak berulang kali, ya, suami sudah dibolehkan memukul, gitu. Wa takdirul ayati alaihi, wa takdirul ayati, adapun takdirnya ayat, perkiraan makna ayat, alaihi, berdasar itu Imam Nawawi. Wallati takhafuna nusuzahunna, adapun istri-istri yang kalian takut nusuznya mereka, fa inna syazna, apabila nusuz mereka, fahjuruhunna, maka tinggalkanlah mereka, fil madji'i, pada tempat-tempat tidur. Mana tuh? Wadribuhunna, dan pukullah mereka, itu para istri. Fa makna takhafuna, jadi makna takhafuna hina idzin, ketika itu berdasar Imam Nawawi, itu ta'lamuna, adalah mengetahui. Ya, jadi makna takhafuna di situ ya ta'lamuna, mengetahui, bukan lagi menduga. Jadi udah ketahuan nusuz, gitu. Wa kharaja, dan keluar bil ilmi bin nusuzi, wa kharaja, dan tidak termasuk bil ilmi, dengan mengetahui, bin nusuzi, akan nusuz, ma idza zaharat, apa ma perkara, idza zaharat, apabila nampak, apa amaratuhu, tanda-tandanya itu nusuz, imma biqaulin, apakah dengan perkataan,
Kaan sorot seperti